selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, ataupun Anda bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar juga jangan lupa untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimjiang pakai J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan sahabat pembelajar, kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk melakukan chat pada kolom komentar untuk memberikan nomor WA. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin pagi kita mengawali minggu kita dengan menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Halim Jiang. Beliau merupakan co-founder of the Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Kabar saya baik, syukurlah. Semoga sahabat pembelajar juga dalam keadaan yang baik. Bu Jessica juga, teman-teman di Indonesia Belajar juga. Amin, terima kasih Pak Halim, semoga sehat selalu. Begitu juga dengan sahabat pembelajar. Sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, tema seminar online kita hari ini sangat menarik, yaitu kegunaan protein untuk tubuh. Nah, protein itu memang dikatakan sebagai nutrisi pembangun. Berasal dari kata protos dalam bahasa Yunani yang artinya adalah the first, yang pertama atau utama. Nah, apa saja sebetulnya manfaatnya dan benarkah hanya untuk otot saja? Hari ini kita akan bahas kupas tuntas bersama dengan Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas satu persatu. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan raise hand apabila ingin bertanya langsung. Nanti kita akan persilahkan sahabat pembelajar untuk langsung berbicara dengan Pak Halim atau Coach Halim. Tanpa berlama-lama lagi, sahabat pembelajar dan juga Pak Halim, mungkin sudah tidak sabar untuk memulai tema kita hari ini. Jadi boleh dimulai, silakan Pak Halim, bagaimana penjelasannya mengenai kegunaan protein untuk tubuh. Silahkan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Terima kasih buat para peserta ya sudah meluangkan waktu mau hadir di seminar pagi ini. Saya coba share screen dulu supaya kita bisa ada sedikit struktur untuk topik hari ini. Ya. Kegunaan protein bagi tubuh. Ya, seperti yang sudah disampaikan di narasi, sebenarnya banyak sekali yang mungkin meremehkan tentang asupan protein. Bahkan ada kecenderungan takut akan asupan protein yang seolah-olah mudah berlebih. Nah, kita coba akan lihat mengenai apa itu protein, apa kegunaannya untuk tubuh, ya, dan tentu berapa banyak kita akan perlu mengkonsumsinya, dan secara praktikalnya seperti apa. Ya, kita coba satu persatu. Pengetahuannya mungkin sederhana, ya, nggak terlalu rumit, tapi yang penting semoga bisa kita terapkan dalam pengetahuan ini diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, apa itu protein? Protein sebenarnya adalah salah satu dari 3 nutrisi makro. Nutrisi makro itu ada 3, di sini bahkan ditulis 4 ya, termasuk alkohol, tapi ternyata yang 3 di atasnya, lemak, karbohidrat, dan protein, adalah yang paling dibutuhkan tubuh, yang digunakan untuk mensuplai energi, ya, melakukan berbagai fungsi kehidupan manusia. Jadi
ketiganya cukup penting ya, lemak, karbohidrat, dan protein, memegang peranannya masing-masing. Lemak biasanya dibilang sebagai energi untuk survival, ya. Sementara karbohidrat adalah energi untuk bergerak, berpikir, ya, kegiatan aktivitas sehari-hari. Kemudian juga dengan adanya karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh, maka ada respon insulin. Respon insulin itu dengan diproduksinya insulin, kita juga tentunya mendapatkan manfaat untuk mengirimkan dan memasukkan nutrisi ke dalam sel. Jadi karbohidrat juga memegang peranan yang cukup penting di sini, dan protein juga. Nah, tapi di antara ketiganya, protein memiliki peranan yang cukup unik nih. Kita akan bahas satu persatu. Secara umum, kalau kita berbicara protein structure, ya, protein itu sebenarnya kalau kita bahas bisa sampai ada ratusan katanya. Tetapi sebenarnya dari struktur besarnya atau primernya, ada lebih kurang 20 asam amino yang saling terikat satu sama lain, dan itu dinamakan protein. Protein sendiri, kalau dari komposisi asam aminonya biasa berbeda-beda, ya. Tapi semua protein memiliki hampir semuanya dari 20 asam amino tersebut. Yang membedakan mungkin adalah biasanya dibilang protein yang lebih bagus, yang esensialnya lebih tinggi, gitu kan. Kita melihat tabel di kanan, ya, ada esensial dan non esensial. Yang esensial adalah yang tidak bisa diproduksi tubuh sehingga perlu mendapatkan asupan dari luar. Yang non esensial adalah yang bisa diproduksi oleh tubuh melalui berbagai reaksi kimia di dalam, ya, biochemistry di dalam, sehingga bisa diproduksi sendiri. Jadi kebutuhan dari makanan luarnya mungkin sedikit lebih rendah. Dan ada yang diberi bintang itu adalah conditionally essential. Jadi dalam arti, dalam beberapa kondisi, misalnya sakit, perlu pemulihan, atau bahkan pola hidup yang aktif, melakukan kegiatan yang misalnya latihan beban, atau banyak melakukan aktivitas aerobik, sehingga asam amino yang dibintang itu memiliki peran menjadi esensial. Karena kebutuhan akan asam amino tersebut lebih tinggi daripada kemampuan tubuh untuk memproduksinya. Sehingga akhirnya dikatakan dalam kondisi tertentu menjadi esensial karena perlu dapat asupan dari luar. Ada secondary structure, tertiary, dan quaternary. Kita nggak akan bahas ke sana, ya, tapi akan kita bahas lebih ke yang di ini aja, ya. Nah, jadi cakupannya sebenarnya yang kita bahas pun sebenarnya hanya di permukaan, ya, tapi minimum hal-hal tersebut sudah cukup memberikan kita dasar bahwa ternyata protein ini memiliki peranan yang cukup penting. Sahabat pembelajar juga sebenarnya bisa mengecek, ya, misalnya satu persatu dari histidin, alanin, isoleucin, leucin, asparagin, aspartic acid, ada arginin, ada lisin, dan lain sebagainya itu sebenarnya masing-masingnya punya peran sendiri lagi, gitu. Kalau kita cek misalnya the role of histidine, misalnya dicek aja di Google atau di mesin pencari, ya, the role of methionine atau tryptophan atau valin, pasti banyak sekali teman-teman atau sahabat pembelajar akan menemukan banyak sekali manfaat dari masing-masing asam amino. Bayangkan kalau semua asam amino itu digabung dan memiliki dampak yang bahkan sinergis, gitu, untuk tubuh kita. Tapi kita akan bahas sekali lagi secara makro, ya, tentang protein secara umum, bukan spesifik salah satu asam amino. Kegunaannya sekarang. Nah, kita melihat dulu di badan kita sebenarnya berapa banyak sih komponen protein sampai dibilang yang utama, gitu. Kita melihat, ya, kalau protein sebenarnya saya udah mulai masuk ke kegunaan dan asosiasinya ke dalam apa yang terkandung di dalam tubuh manusia dulu, gitu. Kalau terkandungnya banyak, berarti kebutuhan akannya juga banyak, gitu. Dalam hal ini, misalnya kita lihat struktural, untuk organ, untuk otot, untuk kulit, untuk kuku, dan untuk rambut, misalnya. Kemudian ada regulatory, misalnya pesan-pesan pola, ya, pesan kimiawi tubuh, ya, seperti hormon, neurotransmitter, neuropeptides, ya, itu semua yang berhubungan dengan saraf juga, ya.
berhubungan bahkan dengan syaraf dan juga pesan-pesan antar antar sinyal syaraf dari otak ya ke berbagai organ tubuh sampai ke fungsi gerak dan lain sebagainya. Kemudian ada kontraktil juga ya, sama seperti kontraksi otot dan organ, dan juga protektif atau sistem kekebalan tubuh ya. Bahkan sebayangkan organ kita misalnya jantung, usus, pankreas, hati, eh, segala macam pembuluh darah itu terdiri dari protein gitu ya. Jadi sangat penting. Kalau kita melihat misalnya komposisi tubuh manusia di tabel sebelah kiri ya, rata-rata pria wanita sudah memiliki 45% sampai 36% yang namanya muscle tissue, jaringan otot. Itu adalah komponen protein yang besar sekali. Kemudian di dalamnya, bahkan di dalam tulang pun ada komponen protein. Dan di organ-organ lain tentunya. Jadi kalau kita tambahkan untuk wanita 36%, ditambah 12%, 48%, ditambah lagi 25%, itu berarti menjadi 73% komponen protein. Loh, tapi katanya 70% dari tubuh kita air. Iya, benar sekali. Dalam konteks di dalam otot kita yang 36% itu atau di pria 45%, 70%-nya air. Gitu ya. Di tulang mungkin kandungan airnya lebih sedikit. Di organ tinggi lagi seperti di otak bahkan konon 90% itu air. Gitu kalau di organ kita yang namanya otak. Jadi definisi dari misalnya 70% dari tubuh kita air itu sendiri itu lebih kepada apa yang dikandung di dalam komponen protein di dalam tubuh kita. Bisa dibayangkan bahwa sebenarnya begitu banyaknya protein yang ada di dalam tubuh. Dan seiring kita bertambah usia, di atas mulai dari umur 30 tahun, setiap dekadenya kita sebenarnya mengalami penurunan komponen otot itu bisa 3-5% setiap dekade. Jadi kalau misalnya kita masih hidup sampai umur 80, berarti masih ada 5 tahun lagi, 50 tahun, 5 dekade. Nah, kalau per dekadenya turun 5% atau 3%, itu berarti totalnya bisa 15-25% yang turun ototnya. Itu kan komponen protein yang turun, yang akhirnya mungkin berhubungan dengan masalah-masalah di berbagai masalah-masalah kesehatan dengan bertambahnya usia atau di usia tua atau pada para lansia. Nah, ini juga ya beberapa fungsi protein ya, bahkan protein enzim di dalam tubuh aja juga adalah komponen protein. Antibodi juga ya. Berbagai sel-sel kekebalan tubuh kita. Nah, ini kebetulan kita harus bahas kekebalan tubuh karena selama 2 tahun terakhir topik kekebalan tubuh itu antara dibahas dan tidak gitu ya. Dibahas dalam arti Pak Halim, suaranya hilang. Ya, Pak Halim, bagaimana Pak Halim? Mungkin Pak Halim agak trouble. struktural kepada tubuh tanpa tubuh. Oh, oke. Sudah kembali ya, Pak ya? Tadi mic-nya Pak Halim agak on off. Pak Halim. Oke. Tadi Silakan. disconnected ya, Bu? Iya, tadi apa on off sih mic-nya. Oh. Iya. Sekarang Coba sudah saya cek lagi. Iya, sekarang sudah kembali, Pak. Ya, sudah bagus ya. Ya. Oke. Sampai mana nih tadi ininya?
Oke, mohon maaf, mungkin Pak Halim agak menghilang ya. Ini mungkin mengenai sinyal. Ya, oke. Bagi sahabat pembelajar, saya akan ingatkan terlebih dahulu kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk masuk ke dalam WA group kita karena nanti materi hari ini akan kita share ke dalam grup dan sahabat pembelajar juga bisa lihat reka ulangnya di YouTube kita nanti. Ada di Indonesia Belajar Official. Boleh untuk dilakukan subscribe dan juga like pada YouTube kami. Halo Bu Jessica, masih udah oke? Nah, sekarang Pak Halim sudah ada. Silakan Ya, Pak Halim. Share ya. screen tadi sempat off, jadi mungkin silakan Pak Halim untuk melakukan share screen lagi. Iya, mungkin koneksi audio saya kurang hari ini. Pakai laptop yang berbeda soalnya. Banyak ya, Pak, Sampai laptopnya. mana nih kita? Tadi di sini? Iya, slide-nya masih Iya. sama Pak, sama yang Sudah tadi, ya. yang warna biru. Ya. Oke, di sini juga jadi banyak sekali fungsi-fungsi tubuh ya manusia memerlukan komponen protein ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Terutama kita kembali. Mohon maaf, mungkin boleh di share screen Pak. Tadi screen-nya sempat off. Ya. Ya, sebentar. Yes Pak, silakan Pak. Lucu, jadi saya keenakan sendiri ngobrol. Halim sudah muncul. Iya. Sudah lancar sekarang? Sudah lancar. Iya, syukurlah. Oke, kita balik lagi ya. Jadi bahkan di sini aja asam amino dan peran fungsi imun di British Journal of Nutrition tahun 2007 ya. Bahwa di sini semoga terbaca, kalau enggak saya akan baca secara verbatim ya. Kekurangan asupan protein atau asam amino telah lama diketahui mempengaruhi secara negatif fungsi kekebalan tubuh dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular. Temuan dari penelitian terbaru mengindikasikan peran penting asam amino yang merupakan unsur protein dalam respon dan regulasi kekebalan. Aktivasi T limfosit, beta limfosit ya, natural killer cells dan makrofag. Kemudian juga kondisi redoks seluler atau maksudnya meregulasi racun yang diproduksi tubuh yang namanya reactive oxygen species juga bisa berkurang ya, ekspresi materi genetik genetic expression ya, dan juga gene expression maksudnya, dan juga pembanyakan limfosit, produksi antibodi, produksi sitokain. Sitokain itu sebenarnya bukan hal yang buruk ya, kalau dibilang pernah dengar badai sitokain. Sitokain itu adalah sebenarnya pemberi sinyal kepada tubuh bahwa tubuh sedang berjuang atau bertempur melawan patogen yang masuk dari luar. Sitokain itu juga sebenarnya adalah sinyal kepada berbagai sel-sel kekebalan untuk segera alert dan melakukan serangan, ya, serta berbagai materi sitotoksik. Materi sitotoksik itu adalah pembunuh patogen. Patogen itu seperti virus, bakteri, dan lain-lain kuman yang berasal dari luar, ya, maupun sel-sel yang terinfeksi. Asupan protein lebih tinggi meningkatkan status kekebalan, sehingga menurunkan morbiditas dan mortalitas. Bedanya morbiditas dan mortalitas itu apa? Morbiditas itu adalah penyakit-penyakit yang mematikan, sementara mortalitas itu adalah kematian itu sendiri. Jadi peranannya penting ya, kita bisa melihat bahwa ternyata sel-sel kekebalan tubuh itu dibikinnya dari asam amino dan protein, ya. Kemudian di sini juga kita coba nih menyambungkan keduanya, ya. Di tahun 2014 American Journal of Medicine ya menerbitkan juga satu hasil studi yang mengatakan indeks massa otot adalah prediktor atau penebak umur panjang pada orang-orang lansia. Studi dengan survei dilakukan tahun 88 sampai tahun 94 pada 3.659 peserta. Semua peserta itu adalah pria di atas 55 tahun dan wanita di atas 65 tahun. Survei kembali dilakukan tahun 2004.
Jadi survei ini sendiri berlangsung selama setidaknya 16 tahun. Hasil dari total angka kematian kelompok yang memiliki massa otot tinggi atau paling tinggi di fourth quarter percentile, maksudnya yang persentase 25% tertinggi massa ototnya, secara signifikan lebih rendah angka kematiannya daripada yang memiliki massa otot lebih rendah. Kesimpulannya, kemampuan memprediksi survival atau bertahan hidup, kemampuan memprediksi bertahan hidup sampai umur panjang pada lansia adalah dengan mengukur massa otot. Ya, dan perlu melihat lebih dari sekedar indeks massa tubuh. Seperti kita ketahui, indeks massa tubuh, IMT, atau BMI bahasa Indonesianya, basal metabolic rate ya, itu menjadi patokan yang dipegang oleh masyarakat pada umumnya hari ini. Gitu. Ya, justru studi ini di tahun 2014, lebih kurang 7 tahun yang lalu, sudah mengatakan, halo, coba kita melihat melampaui indeks massa tubuh dan masuk kepada komposisi otot. Yang lebih tinggi komposisi ototnya memiliki kemampuan bertahan di umur panjang lebih besar, bertahan hidup di usia lanjut lebih tinggi. Gitu. Ini muscle itu apa? Otot rangka itu apa di dalam tubuh kita seperti yang tadi kita ketahui. Itu komponen protein yang sangat besar di dalam tubuh. Jadi bisa dibayangkan protein support life. Bahkan bukan protein yang kita konsumsi aja, tetapi protein yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bayangkan juga protein yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa regenerasi sel, untuk bisa diperbaiki kalau ada yang rusak, sel-sel menua, kemudian ada sel yang diperbarui ya untuk menggantikan sel-sel yang tua atau yang sudah dormant atau yang sudah obsolete. Perlu apa? Ya perlu protein juga gitu. Makanya komponen protein di dalam tubuh memerlukan asupan protein gitu kira-kira ya. Lalu hanya thought process aja sih sebenarnya saya mengajak sahabat pembelajar untuk berpikir seperti ini. Apa kegiatan yang meningkatkan massa otot kalau begitu? Kan kita udah tahu nih massa otot menjadi prediktor untuk umur yang lebih panjang, usia tua yang lebih kuat, lebih mandiri, lebih survive. Yang berarti penting untuk kita miliki dalam komposisi yang banyak. Kalau begitu, bagaimana memperbanyak atau meningkatkan massa otot? Ada cara lain nggak selain latihan pengencangan otot dengan beban? You ask anyone, tanya mesin pencari, tanya semua pakar-pakar yang ada. Semua hanya akan mengatakan untuk meningkatkan massa otot, latihan pengencangan otot dengan beban. Lalu, pertanyaan kedua, thought process. Logikanya pertanyaan saya selanjutnya adalah apa? Apa nutrisi yang menjadi bahan baku pembentukan otot atau protein sintesis? Agar tubuh bisa mensintesa protein baru. Tadi saya sudah memberikan ini kata yang cukup menarik ya, memberikan kisi-kisi. Protein di dalam tubuh kita memerlukan protein asupan dari luar. Jadi ketemu ya garis garis benang merah yang jelas sekali bahwa asupan protein penting untuk komponen protein dalam tubuh kita agar tetap tinggi, karena dengan tingginya komponen protein ini di dalam tubuh membuat kita bisa memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi. Bukan saja itu, di usia yang panjang ini diisi dengan health span yang lebih besar, yang lebih panjang juga. Kita mau hidup misalnya sampai 100 tahun. Ya 100 tahunnya itu sebisa mungkin sehat selalu. Bukannya hidup 100 tahun, tapi diisi 70 tahun sakit-sakitan. Paham ya? Jadi perbedaannya ada di sana. Karena dengan sakit-sakitan kualitas hidup kita pasti rendah. Karena dengan memiliki massa otot yang lebih tinggi, kita akhirnya bisa lebih menjaga juga dengan pola hidup yang tentunya lebih baik. Akhirnya, atau bahkan pola hidup
yang mendukung pertumbuhan otot, ya, yang membuat kita bisa memiliki health span yang lebih bagus juga, selain tentu lifespan-nya. Jadi kalau sudah begitu pentingnya, perlu berapa banyak dan dari sumber apa, gitu ya. Ini juga, nah saya hari ini bahkan menampilkan 2 studi yang sangat-sangat penting. Tadi studi pertama sudah saya tampilkan, ini adalah studi kedua di American Journal of Clinical Nutrition tahun 2015. Ya, terjadi Protein Summit 2.0 pada waktu itu, lebih kurang 6 tahun yang lalu. Di Protein Summit ini lebih kurang kalau tidak salah kita sahabat pembelajar bisa ngecek aja, ada link di atasnya yang dalam tulisan biru, itu bisa diklik ya untuk langsung sampai ke halaman yang di mana studi ini berada. Entah 40 atau 400 pakar nutrisi dalam bidang protein science atau protein studies berkumpul jadi satu, berdebat, berdiskusi untuk menentukan apa sih kebutuhan protein yang terbanyak, yang paling tepat itu untuk manusia modern. Gitu loh. Jadi ini adalah satu landmark study yang sangat-sangat penting sekali, tinggi sekali signifikansinya untuk ya umat manusia secara umum. Dikatakan di sana, jika konsep-konsep dasar dari berkumpul dan berdiskusinya para pakar di bidang asupan nutrisi protein disambut dengan tangan terbuka, sorry ini bahasanya agak ilmiah gitu, gaya-gaya para ilmuwan berbicara dan saya mencoba menerjemahkannya. Jika konsep-konsep dasar ya dari berkumpulnya dan berdiskusinya ini dari para pakar disambut dengan tangan terbuka untuk meningkatkan dan memperbaiki status nutrisional manusia, maka sangatlah penting untuk mengembangkan strategi yang membantu setiap manusia untuk meraih perencanaan to achieve ya nutritional planning yang jauh melampaui memenuhi rekomendasi harian, memenuhi angka kecukupan gizi. Jadi basically di poin pertama mengatakan kalau kita mau mengakui pertemuan dari para pakar ini memiliki signifikansi yang baik, maka kita harus menyambut rekomendasi mereka. Dan rekomendasinya adalah kita harus mencoba manusia modern, 7 miliar manusia di dunia, perlu mencoba mengkonsumsi proteinnya melampaui AKG yang lama. Nanti saya jelaskan AKG yang lama berapa. AKG itu angka kecukupan gizi ya. Jadi asupan berapa gram protein per hari per orang. Dalam lingkup ini, termasuk pula pertimbangan praktikal untuk meningkatkan asupan protein, sekaligus kualitas protein dalam konteks makanan yang padat gizi untuk meraih kecukupan gizi dan berpotensi menurunkan risiko berbagai penyakit kronis. Jadi udah jelas di sini bahkan dengan asupan protein yang baik, untuk mendukung pertumbuhan massa otot yang memperpanjang umur, berarti pada saat yang sama, usia harapan hidup lebih panjang dan diisi dengan kondisi yang jauh dari penyakit kronis, karena risiko-risiko penyakit tersebut turun banyak. Dan ini adalah makanan-makanan tinggi protein, ya dari daging sapi, kemudian ada dada ayam, ada paha ayam juga, ada salmon, dan lain sebagainya. Ini per 100 gram, ya jadi kandungannya protein per 100 gram, gitu ya. Jadi sahabat pembelajar nanti bisa melihat sendiri sampai ke beberapa sumber nabati, ya. Dan tentu pasti banyak lagi, belum seafood yang lainnya, seperti cumi, ya, seperti bahkan mungkin apalagi oyster dan lain sebagainya. Nah, jadi berapa banyak kita perlu mengkonsumsi? Kembali lagi untuk sejalan dengan Protein Summit 2.0 tadi, dikatakan perlu ada rekomendasi yang praktis, gitu atau praktikal. Di sini saya buat sepraktikal mungkin, ya. Kalau kita melihat apa sih ini, ya saya lingkar nih. Telapak tangan ada lingkar merahnya, itu adalah ukuran protein kita per sekali makan. Ya. Jumlah protein matang per satu kali makan. Dan ini termasuk ketebalannya, bukan saja luasnya, tetapi ketebalannya juga. Coba lihat tangan sendiri. Ya. Nah, kalau
bagi atlet atau bahkan mereka yang mau merasa, oh kayaknya saya takut kurang nih, saya mau coba lebih, dengan jari-jarinya juga nggak apa-apa. Ya, termasuk ketebalannya, dan kalau bisa lebih dari satu jenis atau sumber. Jadi kalau sekali makan itu bukan tahu dan tempe ya, tahu dan tempe kan sama-sama dari kacang kedelai, tapi misalnya tahu dan ikan, atau tempe dan telur, atau daging ayam dan sedikit mungkin daging sapi, atau bahkan ikan dengan tahu, atau ikan dengan uh, yang lainnya, misalnya daging kambing, misalnya mungkin ya. Konsepnya adalah memvariasikan, mengkombinasikan, dan merotasi sumber-sumber protein yang kita andalkan. Ya, jadikan andalan untuk masuk ke dalam tubuh. Penyajiannya dikukus, direbus, dipanggang, atau di roast, ya, bukan di grill ya, tapi di roast. Kalau grill dengan api, panggang biasanya dengan oven. Ditumis maupun dipepes. Kemudian tentunya tidak akan mungkin berdiri sendiri. Bukan berarti nutrisi lain tidak penting, ya. Nutrisi lain juga penting, terutama serat. Ya, serat dalam hal ini adalah sayur-sayuran. Jumlahnya berapa banyak? Coba kita samakan kedua telapak tangan kita satukan dan membentuk mangkok. Ya, itu adalah jumlah asupan sayur kita per sekali makan. Sebaiknya menggunung, ya, bukan minimal rata. Dan lebih dari satu jenis atau satu sumber juga. Jangan satu tangkup begini sampai menggunung, ya, ternyata sayur bayam aja atau tauge aja gitu ya. Tetapi kalau bisa berbagai sumber. Variasi, kombinasi, rotasi juga. Dan penyajiannya mentah bisa, ya, kukus, rebus maupun ditumis. Jadi variasi pilihan kita sebenarnya cukup banyak. Baik dari sumbernya, cara masaknya, yang penting di make sure ukurannya juga. Nah, kita sudah sampai di akhir slide. Mengingat perannya yang besar untuk lestarinya kesehatan, kekebalan tubuh, pembangunan dan regenerasi struktur tubuh manusia, serta umur panjang, maka adalah sangat masuk akal untuk mengutamakan dan mengedepankan nutrisi protein. Di tahun 2015, pakar protein dunia berdiskusi dan berdebat. Akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa asupan protein yang sudah selayaknya ditargetkan melebihi angka kecukupan gizi harian, yang dulu ditetapkan 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Bahkan dalam summit tersebut, target baru adalah rentang antara angka kecukupan gizi lama seperti sampai ke 2 kali lipatnya, 0,8 gram sampai 1,6 gram. Kalau mau ngambil titik tengahnya, di 1,2 silakan. 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Life as we know it would not exist if there were no proteins. Ini adalah quote yang sebenarnya saya ambil dari salah satu buku biochemistry yang diterbitkan oleh University of Oregon. Jadi demikian dari saya, ya, mungkin nanti kita bisa bahas, mungkin di dalam pertanyaan juga sudah ada tentang bagaimana dengan bahaya kebanyakan protein atau dan lain sebagainya. Nanti kita jawab di sana, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf apabila ada yang salah kata. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya hari ini. Bagi sahabat pembelajar, mungkin sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, saya akan ingatkan kembali untuk bagi Anda yang belum masuk ke dalam WA Group, boleh memberikan nomor WA sahabat pembelajar di dalam kolom chat. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup karena materi kita hari ini nanti akan langsung di-share oleh Pak Halim di dalam grup. Nah, oke, sahabat pembelajar, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat atau boleh melakukan raise hand ya untuk berbicara langsung kepada Pak Halim. Oke, Pak Halim, ini sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Biondi. Jadi dengan protein untuk membangun atau membentuk massa otot bisa menambah life sustainable dengan takaran protein yang tepat. Siap Coach, ini bukan pertanyaan, mungkin pernyataan ya dari mungkin dari Pak Halim ada ingin komentar mengenai pernyataan yang telah dibuat oleh Pak Biondi, silahkan. Iya, baik. Terima kasih pernyataannya. Karena memang sebenarnya itulah
yang kita temukan ya, seringkali apa yang ditemukan ilmiah itu, misalnya kadang sebenarnya penelitian ilmiah itu ya hanya untuk mengkonfirmasi kepada kita seberapa sebenarnya apa yang kita jalankan selama ini benar atau tidak. Jadi science, sebenarnya true science itu adalah apa yang sudah ada sejak dulu terkonfirmasi lagi. Ya, saya rasa itu yang lebih true science. Dan setiap penelitian baru semakin mengkonfirmasi keberadaan apa yang sudah ada selama ini. Gitu. Ya. Dan tentunya ada beberapa revelation melalui mungkin apa yang kita yakini ternyata nggak begitu benar adanya, maka sains akan membantu kita juga untuk memberitahukan, oh ternyata begini tepat adanya. Tapi saya balik lagi, ada sekelompok profesi yang memang memiliki image atau citra saintifik karena pelajaran yang dipelajari selama karir akademiknya itu bersifat mereka namakan mungkin science. Dan terkadang bahkan dari kelompok profesi ini, ya para profesional atau practitioner dalam profesi ini menjadi penyambung lidah yang mungkin dengan pesan jangan banyak makan protein loh, nanti ginjalnya rusak, gitu. Dan sorry to say, gitu loh. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada orang yang berginjal sehat, ginjalnya rusak oleh kebanyakan protein. Kalau misalnya ada bilang jangan kebanyakan protein lalu nanti ginjalnya rusak, perlu ditanya kembali sebenarnya, seberapa banyak sih kelebihan itu, gitu loh. Ya, jadi kita juga perlu atau bahkan berhak untuk bertanya, bukan sekedar menelan bulat-bulat pernyataan itu dan menerima benar adanya tanpa meneliti. Kita berhak, ya, sebagai seorang pembelajar untuk mengkontestasi atau menantang atau untuk men-challenge suatu pernyataan yang seolah-olah bersifat ilmiah. Ya. Bukan saja di protein, tetapi bahkan mungkin dengan serangan kuman dan sistem kekebalan tubuh. Gitu. Ini yang saya rasa masyarakat dunia hari ini sedang di-disable. Gitu. Ya. Adalah atau bahkan dimanfaatkan ketidakmampuan mereka untuk melakukan riset sendiri, untuk men-challenge apa yang diberitakan oleh media-media dan memanfaatkan kecenderungan manusia-manusia sekarang kebanyakan untuk menelan informasi bulat-bulat tanpa peduli informasi itu benar atau salah. Sama, akhirnya kena juga di protein. Jangan kebanyakan makan protein loh, nanti ginjalnya rusak. 2 pertanyaan, kebanyakan itu berapa? Masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda di kebutuhan, masing-masing orang berbeda di kebanyakannya, terlalu banyaknya. Dan yang kedua, show me ada case study yang sifatnya masif, kasus, temuan yang kolektif dari bahkan katakan 1000 rumah sakit di satu negara, di area spesialis ginjal, di mana setelah diteliti ada orang yang ginjalnya rusak gara-gara kebanyakan protein dan tidak akan ditemukan, gitu loh. Karena masalah ginjal jarang bahkan hampir tidak pernah ada dari kelebihan protein. Lawong kebanyakan orang saking takutnya sama protein seperti ini aja, udah berarti langsung secara umum kekurangan. Bagaimana ceritanya lebih kurang 6,5 miliar manusia takut kelebihan protein, ya, takut kelebihan protein,
tiba-tiba ginjalnya rusak karena kelebihan protein semua. Coba kita tanya, banyak nggak orang yang memiliki masalah dengan ginjal? Banyak. Kalau punya masalah dengan ginjal, tanya mereka, kelebihan protein atau kekurangan protein? Nggak pernah dari kelebihan protein. Berarti masalahnya bukan dari asupan protein. Kan gitu. Saya bukan, dalam hal ini mungkin terkesan seperti panjang lebar mengomentari statement dari Pak Biondi. Sebenarnya saya hanya mendukung ucapan tersebut, bahwa justru esensinya ada di sana. Protein supports life, bukan deteriorate life, bukan menghancurkan kehidupan gitu. Dan saya bingung gitu, kenapa orang bisa begitu takut sama kelebihan protein. Ya kalau takut kelebihan, nggak banyak yang berarti banyak yang nggak akan kecukupan, bahkan cenderungnya karena saking parno dan takutnya bahkan kekurangan dong. Kalau kekurangan, gimana ceritanya masih banyak kasus penyakit ginjal hari ini? Gitu loh. Di situ harusnya kita bisa untuk ini yang maksudnya saya menggunakan kebebasan berpikir saya untuk meriset dan mencari kebenaran. Gitu. Saya tidak mau serta-merta hanya bilang, oke, ini informasi dari terutama lagi dari misalnya reporter yang tidak memiliki science degree atau tidak memiliki background penelitian atau pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang baik atau ilmiah. Lalu hanya melaporkan karena dia hanya kebetulan bekerja di salah satu media, kemudian melaporkan dan itu langsung dipercaya. Gitu. Saya cuma mau mengingatkan kita semua memiliki kebebasan untuk meriset bagi diri kita sendiri. For ourselves. Jangan mudah untuk langsung menelan bulat-bulat informasi, terutama dari orang yang memiliki agenda-agenda tertentu. Kira-kira seperti itu. Bahkan dari saya, ya. Kalau misalnya ada dari informasi yang saya tampilkan di sini dirasa mencurigakan karena seolah-olah saya bermodus mendapat profit dari sahabat pembelajar, silakan kontestasikan, silakan challenge, nggak apa-apa. Gitu. Karena saya ingin kita semua membangun kesadaran ini dan mulai mengasahnya. Riset sendiri. Find for yourself. Ya. Jangan hanya menelan bulat-bulat. Gitu. Jadi sesuatu yang menegangkan kalau saya bahas seperti ini. Silakan Bu Jessica. Siap. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Indra dan Yanti. Dengan sumber protein nabati atau hewani secara singkat apa ya keunggulan dan kelemahannya Pak Halim? Oh ya, ini pernah mungkin kita bahas juga ya di mungkin tentang vegetarianism ya. Ada topik tentang vegetarian bisa dicek juga di channel Indonesia Belajar. Tapi secara singkat saya sampaikan memang secara umum dikatakan protein hewani memiliki profil asam amino esensial yang lebih baik. Sehingga kadang dalam berbagai penilaian kualitas protein, misalnya biological value maupun PER, protein efficiency ratio, biasanya protein nabati protein hewani memiliki ranking yang lebih tinggi, protein nabati memiliki ranking yang lebih rendah. Tapi bukan berarti itu dikatakan inferior atau bagaimana ya. Lebih kepada biasanya penilaiannya dari komposisi asam amino yang ada. Biasanya dibilang esensialnya kalau lebih tinggi, biasanya akan lebih bagus gitu karena lebih mudah memenuhinya. Tapi ya setidaknya bagi saya tetap ya kita dapatkan dari variasi kombinasi rotasi. Makanya dari sumber nabati dan hewani baik sekali untuk digabung. Tidak perlu kita pisah secara eksklusif. Hewani saja juga belum tentu lebih baik. Nabati saja juga belum tentu lebih baik. Jadi saya rasa dengan menggabungkan keduanya, malah siapa tahu menjadi sinergis yang bagus. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim, Pak Indra, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Muhammad Faisal. Selamat pagi Pak Halim, apakah jika protein 2 kali berat badan yang dikonsumsi setiap hari tanpa berolahraga, itu bisa terpakai maksimal oleh otot? Silahkan Pak Halim. Nah itu dia.
sebenarnya harusnya kan ada, saya sih nggak tahu ya, tapi maksudnya dari protein summit yang tadi 2.0 itu, kalau kita teliti, harusnya adalah orang yang berolahraga, sudah dianggap semua manusia berolahraga gitu. Tetapi mungkin mereka juga harus menerima kenyataan bahwa kesadaran berolahraga di negara-negara maju saja baru 15-20% total jumlah penduduk. Kalau di Indonesia, ya negara-negara yang dulu definisinya adalah dunia ketiga, tapi sekarang definisi itu sudah dianggap nggak berlaku lagi. Tetapi di negara-negara dengan mungkin tantangan ekonomi karena asupan protein biasa berhubungan dengan kondisi perekonomian suatu negara, biasa berhubungan juga dengan ketidakcukupan protein, karena tantangan nutrisi negara-negara dengan perekonomian yang mungkin GDP-nya sedikit lebih rendah per kapita misalnya ya, ada kecenderungan asupan proteinnya lebih rendah dan menjadi tantangan untuk memenuhi kebutuhan protein itu. Dan kita bisa melihat bahwa berarti olahraga itu meningkatkan kebutuhan protein juga gitu. Makanya akhirnya jadi gimana ya? Lebih banyaklah dari orang yang sebenarnya mencukupi kebutuhan protein. Nggak banyak maksudnya, tidak banyak orang yang mencukupi kebutuhan proteinnya tetapi tidak berolahraga. Dan saya rasa protein atau bahkan nutrisi dengan olahraga itu dan bahkan istirahat adalah 3 komponen yang selalu harus ada dalam satu kesatuan dan seimbang. Jadi tidak bisa hanya satu-satu saja. Kita bilang, oh proteinnya saya udah cukupin, tapi saya nggak olahraga. Oh saya olahraga, tapi proteinnya nggak cukup, istirahatnya nggak cukup. Jadi kita semuanya ketiganya itu tetap harus eksis dan present. Gitu. Jadi semoga itu sedikit menjawab, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim, Pak Indra, Pak Muhammad Faisal semoga terjawab. Pak Muhammad Faisal, iya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Indra. Apakah ada ciri-ciri orang yang kekurangan protein? Misalkan gejala sakit atau secara fisik, Pak Halim? Ya, saya rasa mungkin seperti itu. Ya, ciri-cirinya karena protein berhubungan dengan massa otot, berarti ciri-cirinya penurunan massa otot. Berarti ciri-cirinya kekebalan tubuh yang lebih rendah karena ternyata antibodi, T-limfosit, beta sel dan lain sebagainya itu dibuat dari protein. Jadi kalau protein kita nggak cukup, ya berarti sel-sel kekebalan tubuh kita juga tidak diproduksi secukupnya juga. Jadi minimal itu 2, ya. Jadi kekebalan tubuh yang lebih rendah atau menurun dan terjadinya penyusutan komposisi otot di badan. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Mustafa. Halo Pak Halim, apakah benar jika kelebihan protein, baik whey atau gainer, praktisi gym biasanya konsumsi ini akan menimbulkan jerawat di badan? Terima kasih Pak. Pak Mustafa ya. Ya, saya rasa ini bukan karena kelebihan ya. Karena orang yang kekurangan kalau memang kurang cocok ya menimbulkan reaksi alergi saja gitu. Biasanya ini karena di dalam tubuhnya masih memiliki kadar lemak yang tinggi dan belum terjadi perbaikan pola makan tapi sudah menambahkan suplementasi bubuk protein. Ya, jadi akhirnya seperti itu. Jadi bukan dalam konteks kelebihan protein, tetapi mengkonsumsi di saat kondisi tubuh yang kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Bapak Mustafa. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu ya. Ibu Lise Stella Maris, Coach, apa benar kalau cewek mau menaikkan massa otot tidak boleh sering-sering konsumsi tahu tempe karena banyak mengandung hormon estrogen? Dan jika kebanyakan hormon estrogen, massa otot itu jadi tidak bertambah atau naik karena wanita sudah ada hormon estrogen, jadi seringkali agak sulit untuk menaikkan massa otot. Apakah betul seperti itu, Pak Halim? Silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Stella Maris. Saya rasa enggak juga ya. Jadi
Bisa juga untuk meningkatkan massa otot dengan asupan seperti dari tahu dan tempe yang essentially berasal dari soy atau kedelai. Cuma bedanya mungkin di tahu komponen fitoestrogennya ya sedikit lebih raw atau dalam natural state. Sementara di tempe sudah terjadi penguraian dari bakteri ya, sehingga dianggap estrogennya sudah tidak aktif gitu. Jadi bahkan lebih cocok, saya rasa kalau memang ada concern seperti itu, pilihnya tempe saja daripada tahu gitu. Toh memang tahu sendiri karena kandungan airnya lebih tinggi, maka per 100 gramnya, karena airnya lebih banyak, proteinnya jadi lebih rendah. Jadi menjadi satu challenge juga untuk memenuhi kebutuhan protein kita dengan tahu daripada dengan tempe. Gitu. Kira-kira seperti itu, semoga terjawab, Bu Stella Maris. Terima kasih Pak Halim, Bu Stella, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Aan. Coach Halim, apakah 30 menit setelah workout waktu yang tepat untuk mengkonsumsi protein hewani yang lebih dan karbohidrat mampu dengan cepat memperbaiki massa otot? Ya, Pak Aan, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini berhubungan dengan yang namanya protein window atau jendela post-workout protein window atau misalnya nutritional window. Ya, ada jendela di mana ada hipotesa sesudah olahraga itu tubuh kita akan lebih cepat menyerap nutrisi yang masuk. Maka akan lebih baik mencari nutrisi yang lebih cepat serap. Misalnya, makanya dipasarkanlah whey protein misalnya, karena whey protein ternyata setelah diteliti memiliki laju penyerapan yang baik, gitu. Yaitu berhubungan dengan nanti molecular weight dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya dibilang makan protein hewani, yang berarti sifatnya protein hewani ini utuh atau whey protein, karena whey protein juga protein hewani, gitu. Kalau telur juga protein hewani, ya, which is sangat bagus sekali untuk untuk dikonsumsi sesudah olahraga. Tetapi kalau misalnya yang itu whey dan telur memang lebih cepat serap. Tetapi kalau misalnya kita berbicara bahwa makan sesudah workoutnya ayam, daging ikan atau daging sapi, ya mungkin menjadi sedikit lebih lambat serap, ya. Tapi saya rasa at the end of the day tidak harus spesifik post workout kita buru-buru minum protein. At the end of the day, what matters adalah kombinasi antara kualitas dan kuantitas. Gramnya cukup dan dari sumber-sumber yang baik. Selama itu kita bisa raih konsisten hari demi hari, itu akan lebih berdampak daripada sekedar kita bilang, oh ya harus punya whey protein, kita minum sesudah olahraga, nanti saya nggak mau olahraga kalau whey proteinnya habis. Jangan sampai seperti itu, ya, karena itu bisa mempengaruhi the whole pattern atau pola hidup kita, gitu. Kalau ada whey protein, kalau ada misalnya minuman egg whites, ya, bagus banget, gitu. Bisa kita beli sendiri di gym, ya, atau bikin sendiri kalau mau. Tapi tentu whey protein berarti kita harus beli. Tapi di sisi lain juga, kalau memang dapat aksesnya ke makanan utuh, whole food, yang kita anggap, oh ini cukup berkualitas, ya makan aja nggak apa-apa. Gitu. Saya rasa pertumbuhan otot tidak akan begitu terpengaruhi kalau either or, gitu. Kalau salah satu sudah terpenuhi, saya rasa sudah bagus. Tidak akan begitu signifikan bedanya. Semoga terjawab, Pak. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak atau Ibu Rian. Adakah hubungan kelebihan konsumsi protein dan menimbulkan bisul? Apakah konsumsi protein kelebihan itu akan menimbulkan bisul, Pak Halim? Ya, Pak Rian, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa bukan kelebihan, sekali lagi ini mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya, ya. Bukan soal kelebihan, tetapi soal tubuhnya belum cocok dengan asupan protein yang lebih tinggi. Mengapa belum cocok atau kurang cocok? Satu, karena kadar lemak tubuhnya masih lebih tinggi. Nah, lemak itu menjadi mungkin komponen banyak toksik di dalam tubuh disimpan di dalam lemak, ya. Banyak
mungkin inflamasi yang terjadi karena kadar lemak yang tinggi. Dan itu merupakan satu environment yang kurang kondusif untuk asupan protein yang lebih banyak. Gitu. Kalaupun ada bisul, bisul itu apa? Bisul itu kan di dalamnya adalah nanah. Dan seperti kita ketahui, nanah itu apa? Adalah sel darah putih yang mati setelah bertempur terhadap melawan kuman-kuman dan virus dan berbagai jenis bakteri. Kalau kita mengetahui kenyataan akan hal itu dan mengkonsumsi protein akhirnya memberikan daya tempur yang bagus kepada sel-sel kekebalan tubuh kita termasuk sel darah putih kita. Bahkan sebenarnya bisul itu adalah satu dampak yang menyenangkan karena mengetahui tubuh kita sedang fighting dan berhasil mematikan berbagai kuman yang masuk yang atau selama ini bersemayan di dalam tubuh gitu. Jadi treat the outbreak of acne ya atau pus itu sebagai maksudnya sikapilah keberadaan bisul itu sebagai sistem kekebalan tubuh kita sedang mengeluarkan berbagai komponen yang buruk dari dalam tubuh gitu dan sebagai pengingat bahwa sebenarnya kadar lemak kita yang jangan tinggi. Bagaimana mungkin dalam asupan komposisi nutrisi makro kita kan ada protein, karbohidrat dan lemak. Kalau protein kita mau tinggi, antara karbohidrat dan lemak itu salah satunya harus lebih rendah lagi, gitu. Tapi biasanya karena protein juga adalah sumber protein adalah juga sumber lemak, lebih make sense untuk protein kita tinggi, berarti lemaknya naik, karbonya yang diturunkan. Coba achieve itu dulu. Lakukan penurunan karbo, raih dulu kadar lemak yang sudah lebih rendah, ya. Dan mungkin akan dibantu dengan misalnya melakukan diet berselang atau maksudnya puasa berselang seperti intermittent fasting. Maka asupan protein yang lebih tinggi baik itu melalui suplemen atau dengan dari makanan utuh, saya rasa tidak akan berpengaruh lagi terhadap produksi bisul di dalam tubuh. Gitu. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Pak Rian, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu atau Bapak Ajeng. Coach, bagaimana pendapat Coach Halim terhadap protein bar yang sekarang itu sedang populer dikonsumsi oleh masyarakat? Terima kasih Coach. Baik Bu Ajeng Masita, ya terima kasih pertanyaannya. Protein barnya apa dulu nih? Karena ada yang sifatnya hanya dari kacang kedelai. Ada juga yang bahkan dengan whey protein, ya. Dan bahkan ya keduanya saya rasa sama bagusnya, ya. Tapi kita perlu mengingat bahwa sebenarnya lihat ke kandungan tambahan lainnya. Kedelai itu biasa dari kedelai bubuk, sementara dari whey biasanya berarti dari whey, ya. Biasanya untuk menambah rasa, memberikan volume dan lain sebagainya. Di protein bar yang sifatnya mungkin dari Amerika, yang ada merek-merek yang enak lah gitu ya. Biasa ada gliserinnya. Gliserin juga memiliki komponen karbohidrat di dalam, ya. Jadi kita perlu perhatikan aja. Sekali lagi suplementasi baik sekali. Saya sangat mendukung dengan menggunakan suplementasi apabila asupan kita dari makanan sehari-hari memiliki berbagai kendala untuk terpenuhi, gitu. Jadi it's fine. Semoga bisa menjawab ya. Tapi kalau memang ternyata misalnya kelompok gender tertentu pria disarankan katanya untuk membatasi, bukan mengurangi atau bahkan bukannya anti ya, bukannya tidak boleh gitu ya. Saya sebenarnya agak pantang dengan kata tidak boleh gitu. Biasa katanya pria baiknya membatasi asupan kedelai, ya itu saya setuju. Gitu. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Natalia. Selamat pagi Coach. Adakah parameter komposisi massa otot berdasarkan usia? Terima kasih. Ya, Bu Natalia mungkin ada ya. Tetapi kan itu dengan catatan
kalau orang tidak berolahraga, memang ada ditemukan penurunan 3-5% massa otot setiap 10 tahun. Tapi apakah itu normal? Normal bagi orang yang tidak berolahraga. Tetapi bukan berarti orang yang berolahraga abnormal. Ya. Jadi kita mesti menjadi rise above, menjadi orang-orang yang memiliki standar yang lebih tinggi lagi, terutama dalam hal berpola hidup. Kita tingkatkan. Jadi bukan sekedar kita bilang, oh ya ada parameternya, jadi kita ikuti. Oke, ya, mungkin dalam kadar lemak ada parameternya. Tetapi dalam massa otot, kalau mau kita bilang parameter, naikkan sebanyak mungkin aja. Karena apa? Nanti makin tua, turun dengan sendirinya. Minimum waktu dia turun, kita memiliki saldo yang banyak waktu dia turun. Sehingga tidak memberikan satu impact terhadap penurunan kesehatan yang terlalu banyak. Dan we are still healthy di usia yang lebih lanjut. Ibarat gunakanlah usia muda ini untuk menabung otot sebanyak mungkin, agar nanti tuanya, bila mana saatnya kita sudah pertahankan sekuat mungkin, sebaik mungkin dengan pola hidup meningkatkan otot, tapi ternyata harus turun juga, kita punya buffernya. Kita punya tabungannya yang cukup banyak. Believe me, orang-orang yang memiliki komposisi otot ini dan meraihnya secara alami dan natural, saya yakin banget deh, there's a long bright future ahead of us. Gitu. Semoga terjawab, Bu Natalie. Yap, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Biondi. Tapi apakah kelebihan protein tersebut dalam konsumsinya akan berdampak pada peningkatan lemak ya, Coach? Iya, kelebihan kalori dari manapun bisa saja menumpuk lemak ya. Tetapi kalau dalam konteks, misalnya kita ini bukan soal kelebihan, karena ini kita membahas tentang bagaimana memenuhi kebutuhan. Jadi mencukupi saja. Saya tidak pernah bilang juga kita harus kelebihan protein. Saya bahkan menolak ide itu. Ya, nggak ada yang namanya saya merekomendasikan kita semua harus kelebihan protein, kan ya? Tapi lebih dalam ranah mencukupi kebutuhan. Nah, dengan mencukupi kebutuhan protein, selama kita juga memang memiliki defisit kalori, saya rasa tidak akan masalah dan tidak akan terjadi penumpukan lemak. Karena biasa penumpukan terjadi karena satu, adanya bahkan defisit kalori pun bisa menumpuk lemak. Apabila apa? Apabila kontributor kalori di dalam itu berasal dari bahkan less protein gitu ya. Ini mungkin satu ide bagus sekali untuk kita bahas di sesi selanjutnya nih untuk minggu depan. Karena secara visual saya perlu ada tabel-tabel untuk memberitahu bagaimana sebenarnya penumpukan lemak terjadi bahkan di saat terjadinya defisit kalori gitu. It will be interesting. Coba nanti saya pikirkan sepanjang minggu ini. Siapa tahu bisa menjadi pembahasan yang menarik. Tapi tentunya saya juga masih mikirin judulnya, karena nanti kalau saya bilang defisit dan surplus kalori, bagaimana lemak terbentuk dengan defisit kalori, banyak yang nggak ngerti itu artinya apa gitu ya. Karena yang ngerti biasanya alumni-alumni Rai Institute seperti Pak Biondi ini gitu. Tapi nanti kita akan coba ya, kira-kira pembahasannya bisa ke sana dengan tampilan slide yang saya siapkan secara khusus. Thank you masukannya Pak Biondi. Siap. Terima kasih Pak Halim dan juga Pak Biondi. Semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Rudi. Apakah tidak apa-apa jika pada satu kali makan hanya satu sumber protein, misalnya tempe, namun di makan berikutnya mengkonsumsi sumber protein yang berbeda, misalnya telur? Apakah pola yang seperti ini boleh dilakukan dan cukup efektif? Walaupun yang bervariasi pastinya lebih baik. Terima kasih. Silakan Pak Halim. Oh iya, sebenarnya sama baiknya juga, tidak masalah ya. Memang kita masih sangat in early stage dalam hal yang namanya, bahkan despite terlepas dari begitu banyak ribuan riset tentang asupan protein dan manfaatnya dan kebutuhannya, kita hanya mengasumsi lebih banyak varian lebih baik ya, bukan varian
virus ya, tapi varian protein di sini. Lebih banyak pilihan tentu akan lebih baik. Karena apa? Kalau satu jenis saja biasanya ada kekurangan komposisi di asam aminonya yang bisa ditambal oleh sumber lain. Idenya seperti itu. Tetapi kalau memang masih dalam satu hari, hanya beda timing meal-nya aja, saya rasa tidak akan berpengaruh banyak. Sama baiknya saja. Harusnya it should be a good thing, Pak Rudi. Jadi nggak perlu dikhawatirkan kalau per sekali makan hanya satu jenis. Semoga terjawab. Ya, jadi harusnya masih cukup efektif dan boleh dilakukan. Yap. Terima kasih Pak Halim, Pak Rudi, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Bapak Biondi. Ini sekalian saja saya bacakan 2 pertanyaan dari Bapak Biondi. Yeah. Itu sama juga dengan keseringan konsumsi kreatin dapat merusak ginjal menurut pendapat banyak orang. Bagaimana pendapat Coach? Itu yang pertama. Yang kedua, Coach mau tanya, bagaimana perbedaan dari penjelasan berbagai macam jenis susu protein seperti whey concentrate, isolate, dan hydrolyze? Terdapat dari manakah olahan susu protein tersebut? Lalu, apakah bagus dengan beef protein yang diolah jadi bubuk? Lalu, apa bedanya whey protein dengan casein protein? Kenapa casein protein itu tersebut dibilang time release dengan syarat protein lama? Silahkan. Oh iya, Pak Biondi, oke. Ini kayaknya pertanyaannya banyak banget tentang suplemen ya. Jadi kalau sebenarnya saya masih ragu bahwa kreatin bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Poinnya adalah konsumsi kreatin, karena kreatin bubuk yang in contact dengan air dalam waktu yang singkat sudah memang berubah menjadi kreatinin, a large part of it. Ya, makanya apalagi tubuh kita 70% air. Begitu kita mengkonsumsi kreatin aja bisa kita mengkonsumsinya dengan apa? Kapsul atau dengan bubuk yang kita campur dengan air. Kalau kita campur dengan air, biasanya sudah terjadi degradasi bahkan sebelum diminum. Degradasi dari kreatin menjadi kreatinin. Kita konsumsi, ternyata kreatinin kita bacaannya jadi tinggi. Lalu dibilang, oh ginjalnya rusak. Padahal ginjalnya baik-baik aja. Hanya secara kebetulan karena asupan kreatin suplementasinya directly menimbulkan angka kreatinin yang lebih tinggi, maka dibilang, wah bahaya. Saya rasa ini juga masih bisa didebat, tapi minimal inilah yang biasa terjadi. Gitu loh, bahwa suplemen kreatin mudah sekali untuk terdegradasi menjadi kreatinin. Sehingga bacaan kreatinin menjadi tinggi waktu pengecekan urin, lalu dikatakan sebagai, karena kreatinin tinggi dikatakan sebagai angka penurunan fungsi ginjal, maka langsung seolah-olah langsung divonis, oh ya minum kreatin bikin ginjal rusak. Padahal mungkin gara-gara kreatin itu memang dikonversikan menjadi kreatinin, jadi banyak gitu ya. Jadi kita masih perlu menelaah lebih lanjut lagi ya. Tapi itu hipotesa saya on the other end of discussion, or on the other end of the debate. Jadi kita perlu ketemuin di tengah dengan mencari yang sebenarnya seperti apa. Kalau tentang susu protein ya, itu whey, baik whey dan casein duanya berasal dari susu sapi, ya. Ada juga dari susu kambing ya. Jadi pada dasarnya protein di dalam susu ada 2 kategori besar, whey dan casein. Nah, whey ini hanya 20%, 80% kasein. Whey memiliki komposisi asam amino esensial lebih tinggi, kasein lebih rendah. Kasein memiliki sifat juga, whey lebih cepat serap, kasein memiliki sifat memadat saat masuk ke dalam tubuh dan bertemu asam lambung, sehingga akhirnya lebih lambat juga karena teksturnya menjadi lebih padat, makanya menjadi lebih sulit untuk dicerna, ya. Kalau kita mau tahu kepadatannya seperti apa, bayangkan keju, ya, karena biasa keju adalah kebetulan banget proses pembuatan keju adalah pemisahan antara kasein dan whey protein. Dan keju itu memiliki konsistensi yang lebih kenyal, dan itulah yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat kasein dikonsumsikan. Nah, dengan demikian makanya dibilang whey itu cepat serap,
kasein itu menjadi lebih lambat serap, dan gabungan keduanya seolah-olah memberikan efek time release gitu. Nah, whey sendiri ada berbagai jenis, konsentrat, kadar lemaknya lebih tinggi dikit, proteinnya lebih rendah. Kalau isolate lebih tinggi lagi proteinnya, lemaknya lebih rendah lagi. Hidrolisat adalah proses tambahan lagi lebih lanjut untuk memproses bisa konsentrat, bisa isolate. Jadi it's a whole inilah, mungkin food technology sifatnya ya, melalui filtrasi dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya concentrate pun sebenarnya sudah cukup bagus. Kita tidak perlu terlalu takut sama lemak sampai kita harus memilih yang isolate yang lebih mahal. Gitu. Keduanya sama baiknya, concentrate maupun isolate ya. Tapi kalau bisa lebih hemat dengan concentrate aja nggak masalah juga. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Pak Biondi, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Susanto. Coach Halim, untuk tingkatkan massa otot bicep atau tricep yang relatif cepat dan tahan lama, protein mana yang lebih baik? Whey, dada ayam, keledai, atau apa? Saya pria 50 tahun, berat badan 72 kilo, tinggi 185. Terima kasih. Silakan Pak Halim. Iya, pertanyaannya saya mesti cari dulu ini dari Bapak siapa ini? Itu Bapak Susanto, Pak. Oh, Pak Susanto. Mungkin maksudnya protein kedelai, Pak. Kalau keledai itu yang kayak kuda, Pak. Ya, betul. Keledai ini harusnya. Tapi mungkin boleh dicoba tuh rasanya protein keledai. Dibikin steak mungkin enak. Ya, Pak Susanto, joking aside, sebenarnya tadi, sorry, saya karena perlu membaca juga pertanyaannya dulu biar... Sorry, di mana ya pertanyaannya, Bu? Ada di atas Bapak Biondi, di bawah Bapak Biondi dan di atas Bapak Biondi, Pak. Oh. Bapak Susanto. Iya, untuk bicep dan tricep sebenarnya ya kita latihan, lakukan kegiatan yang aktivitas latihan beban, kita target dengan teknik yang baik dan intensitas atau berat bobot angkatan yang lebih menantang juga ya, itu sangat penting. Asupan protein bisa any. Ya, tidak ada salah satu spesifik yang lebih baik. Kalau pertanyaan seperti ini, akhirnya saya harus menjawabnya dengan, kalau tidak yang terbaik, jadi nggak mau dong. Gitu. Padahal yang terbaik mungkin nih, yang terbaik itu adalah penggabungan semuanya. Gitu. Karena kalau kita bilang, oh yang katanya paling baik itu adalah whey isolate misalnya ya. Whey protein isolate, karena komposisi proteinnya 90%. Jadi misalnya dalam 30 gram bubuk, 90%, 27 gram sudah merupakan protein. Wah, proteinnya murni banget, jadi kita pilih yang itu aja, itu yang terbaik. Kita bisa coba, misalnya Pak Susanto mengkonsumsi whey protein terus-menerus, hanya single source, whey isolate selama 3 bulan, nggak makan ikan, nggak makan telur, nggak makan ayam. Kemudian Pak Susanto setelah 3 bulan melakukan itu, di 3 bulan kedua, mengkonsumsi ikan, telur, tempe, daging sapi, daging ayam, tanpa mengkonsumsi whey isolate. Kira-kira hasil Pak Susanto di hasil fitnessnya lebih bagus yang mana? Gitu. Dan kita bisa menebak, bisa jadi lebih bagus yang kombinasi dari sumber-sumber yang alami, yang tanda kutip menurut berbagai ukuran kurang baik. Gitu, atau lebih rendah kualitasnya. Tapi karena digabung, keroyokan, jadi bisa lebih bagus daripada single source itu. Gitu ya. Jadi kira-kira mungkin jawaban saya seperti itu. Jadi the more the merrier kalau dalam hal variasi sumber protein. Ya, semoga terjawab Pak Susanto. Semoga terjawab Pak Susanto, dan terima kasih Pak Halim. Ini ternyata Pak Susanto ada bertanya lagi, Coach Halim, pria perlu batasi asupan keledai. Apa ukurannya? Mungkin kedelai, Pak ya. Ya, kedelai. Ini Bu Jessica yang salah baca atau gimana sih? Enggak, Pak. Ini kedelai. Yang ini kedelai, yang atas. Oh iya. Silakan. Bu Jessica yang bingung, yang mana yang benar? Ya, tapi
pada dasarnya tidak ada yang melarang ya, kita bisa mengkonsumsi, hanya sedikit dibatasi karena soy atau kacang kedelai itu memiliki fitoestrogen ya, fitoestrogen yang namanya isoflavon. Isoflavon itu komponen dari kacang kedelai yang struktur kimiawinya mirip sekali dengan estrogen wanita. Jadi dikhawatirkan kalau pria mengkonsumsinya, maka testosteron and estrogen balance-nya jadi agak kacau. Dan bila itu terjadi, maka dikhawatirkan pria akan mendevelop feminizing traits, ya, seperti misalnya katanya sampai mungkin putingnya, mohon maaf ya, putingnya muncul kelenjar lemak baru sehingga menyerupai payudara wanita, gitu. Bahkan menurut Dr. Tanjung, kalau nonton drakor bisa gampang nangis, gitu ya. Jadi itu yang ceritanya feminizing effect aja. Tapi setidaknya kita berjaga-jaga untuk tidak terlalu banyak. Kalau pria mau mengkonsumsi kedelai, berarti konsumsinya lewat tempe, karena tempe sudah ada ragi keterlibatan bakteri-bakteri pengurai yang diharapkan bisa menetralisir fitoestrogen itu di luar sebelum dikonsumsi oleh pria. Gitu. Semoga terjawab, Pak Susanto. Terima kasih Pak Halim dan Pak Susanto, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke beberapa pertanyaan terakhir dari Ibu Sarah. Coach, berarti pada klien dengan riwayat jerawat bisul dengan penggunaan whey sebaiknya dihentikan dulu dari alami saja. Perbaiki komposisi tubuh, baru setelah itu coba konsumsi whey lagi ya Pak. Silahkan Coach. Ya, saya setuju sekali. Ya, sebenarnya saya dulu juga pernah ada satu periode karena saya membantu mendevelop produk protein suplemen ya berbasis whey dan casein. Entah kenapa sempat muncul gitu di seperti jerawat, sedikit bisul gitu ya sebentar di satu periode. Terus saya mengevaluasi bahwa ternyata mungkin pola makan saya masih tinggi karbo, padahal saya sudah tinggi protein. Nah akhirnya jadi protein, karbo, lemak jadi tinggi karena sumber protein adalah sumber lemak juga. Ya, jadi saya memutuskan untuk membersihkan karbo dari pola makan saya, kemudian masuk ke intermittent fasting, dan di mana intermittent fasting juga dengan konsep autofaginya membersihkan banyak sekali komponen toksik dan protein-protein yang tidak berguna di tubuh, sehingga akhirnya sudah lebih bersih. Saya mengkonsumsi sekarang whey protein sebanyak apapun dalam sekali minum atau beberapa hari berturut-turut, itu sudah tidak terjadi lagi. Gitu. Jadi memang sifatnya anekdotal, kasus per kasus. Saya sendiri merasakan seperti itu, dan saya rasa banyak juga yang sudah menemukan fakta tersebut bahwa dengan body fat lebih rendah, pola hidup yang lebih baik, asupan karbo lebih rendah, over a period of time, ternyata toleransi terhadap whey proteinnya menjadi meningkat dan bisa dikonsumsi, dan whey protein itu tidak lagi menimbulkan masalah. Semoga terjawab, Bu Sarah. Terima kasih Pak Halim, Bu Sarah, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Ibu Naomi. Saya termasuk jarang nge-gym karena memang lebih sering di rumah. Hanya olahraga kardio dengan beban 3 kilo masing-masing tangan. Biasa ikut gerakan di YouTuber Sally Tanujaya dan digabung dengan gerakan yang yoga sederhana. Selama sekitar 20 sampai 40 menit. Dengan olahraga seperti ini, apakah bisa digabung dengan whey protein atau cukup dengan protein nabati dan hewani saja? Silakan Pak Halim. Iya, Bu Naomi, mengkonsiderasi kebutuhan protein itu kita coba hitung sendiri dulu. Misalnya Bu Naomi berat badannya berapa? Dari berat badan berapa ini kita kalikan 1,2 gitu ya. Nah, itu adalah kebutuhan, hasilnya dalam gram adalah kebutuhan Bu Naomi per hari. Misalnya beratnya 50, berarti kalau dikali 1,2
menjadi 60 gram. Nah, per hari Bu Naomi perlu 60 gram protein. Nah, 60 gram ini dapatnya dari mana aja? Yang kayak tadi, sudahkah di telapak tangan Bu Naomi, proteinnya itu seukuran telapak tangan, lingkar telapak tangan, dan tebalnya seperti ini setiap kali makan. Minimal 2 kali makan perlu seperti ini. 2-3 kali makan. Baru terpenuhi tuh. Gitu. Kalau dirasa, oh kayaknya enggak, Pak Halim saya atau Coach Halim saya makannya hanya dikit, mungkin per sehari saya cuma total protein saya hanya 1 kepala ini. Berarti perlu ada tambahan. Pilihan tambahannya bisa dari makanan utuh alami atau dengan tambahan suplementasi. Either way it's good, ya. Jadi kita tidak harus serta-merta langsung bilang saya perlu ini, saya perlu itu. Kita needs analysis dulu. Kita analisa kita butuh atau tidak. Kalau kita butuh untuk menambah, masih ada 2 pilihan, dari makanan atau dari suplemen. Kalau dari makanan sulit karena mungkin aduh udah begah, mempersiapkannya lama, saya nggak punya waktu, nanti harus cuci-cucinya lama, ke pasar pula. Nah, ini saya punya protein yang lebih praktis, suplementasi, saya beli sekali, ternyata bisa tahan 30 hari, dan setiap kali mau tinggal di-shake, misalnya. Jadi lebih praktis ini, ya udah. Dan itu pun nanti disesuaikan lagi, punya budget apa enggak. Kalau punya budget, ya silakan, gitu ya. Jadi banyak sekali pertimbangan. Saya rasa baik adanya ya, dan kalau bisa latihan dengan bebannya pun bisa progresif. Kalau 3 kilo lama-lama sudah makin ringan, boleh ditingkatkan lagi tantangannya. Kira-kira seperti itu Bu Naomi. Semoga Terima terjawab. kasih Pak Halim. Semoga terjawab Bu Naomi. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Muhammad Faisal. Apakah standar kebutuhan protein itu 2 kali berat badan saat diet, cutting, sama saat konsumsi protein saat bulking? Thank you, Coach. Saya rasa 2 kali berat badan itu juga masih oke, ya. Dalam arti 2 kali berat badan, misalnya Pak Faisal ya, beratnya 70 kilo, kemudian sehari berarti perlunya 70 dikali 2. Hasilnya 140 dalam gram, ya, jadi 140 gram per hari. Nah, itu adalah standar kebutuhan Pak Faisal secara individu, gitu. Diet maupun tidak diet atau bulking, saya rasa kebutuhannya sama, ya. Bahkan dalam kondisi, saya rasa bulking itu juga mungkin konsep yang tidak begitu, tidak perlu ada ya. Jadi karena bulking itu nanti ada yang bilang clean bulking, ada yang bilang dirty bulking, kayak nanti karena ada masa bulking jadi makannya jadi lebih lepas dan lain sebagainya. Karena kita di sini kan inginnya adalah pola hidup yang lebih sehat gitu. Karena kalau kadang gara-gara bulking tekanan darah jadi naik, bacaan medical check up jadi lebih buruk, kan akhirnya nggak cocok juga. Akhirnya beat the purpose untuk menjadi lebih sehat. Saya rasa kita perlu melihat dari segi apakah mengkonsumsi protein ini meningkatkan kualitas kesehatan saya. Kalau kualitas kesehatan saya baik, maka pertumbuhan otot saya seharusnya tidak terganggu. Nah, kira-kira menjadi seperti itu. Maka usaha alami untuk meningkatkan otot akan terjadi dengan sendirinya. Semoga terjawab, Pak Faisal. Semoga terjawab Bapak Faisal. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini menjadi satu pertanyaan terakhir kita di sesi kita hari ini. Saya akan bacakan dari Bapak atau Ibu Erafin. Siang Coach, saya mau tanya, saat sekarang saya menjalani diet low carb, high protein. Saat pemeriksaan lab, kenapa kolesterol saya naik dengan IDL atau LDL tinggi sedikit? Apakah yang salah dengan diet saya? Silahkan. The whole picture-nya saya belum dapat. Bagaimana dengan asupan sayur gitu ya? Kemudian high proteinnya dimasak dengan cara apa? Kan itu masih kita belum ketahui nih. Gitu. Low carb nanti jangan-jangan low carb itu sayur juga ditiadakan gitu ya. Jadi kita perlu tahu gambaran jelasnya lagi. Biasanya kenaikan kolesterol directly berhubungan dengan asupan serat yang kurang dan asupan karbo yang lebih tinggi. Kalau dibilang karbonnya sudah diturunkan, berarti kemungkinannya seratnya ikut turun. Gitu. Akhirnya jadi berdampak ke sana. Bahkan mungkin bisa terjadi gabungan dengan protein yang sudah ada
masaknya dengan cara mungkin masih melibatkan gorengan dan lain sebagainya, atau minyak yang lebih tinggi. Jadi bisa dicek aja ke sana. Sebenarnya LDL sedikit lebih tinggi pun atau meningkat selama masih dalam rentang normal bukan sesuatu yang harus menjadi perhatian atau menjadi kekhawatiran. Atau menjadi kekhawatiran apabila naiknya melonjak ke level yang di atas normal. Semoga terjawab. Ya. Siap. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup, Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement dulu. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya berbagi sharing ya, dan sudah mau stay selama ini ya, karena ini kayaknya rekor juga ya sampai jam 11.30-an. Senang sekali bisa mendapat feedback baik dan antusiasme dari sahabat pembelajar. Semoga saya bisa terus berbagi ya. Kemudian juga untuk beberapa jawaban yang kurang berkenan, saya mohon maaf tentunya. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi minggu depan. Take care terus untuk semuanya. Siap, terima kasih Pak Halim, terima kasih juga sahabat pembelajar. Kita jumpa lagi di minggu depan, tentunya di hari yang sama. Hari Senin di jam 10 pagi tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Terima kasih sahabat pembelajar, jangan lupa untuk masuk ke dalam WA group kita dan juga melakukan like pada YouTube kita. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Kita jumpa lagi di minggu depan. Kami mohon undur diri, sampai jumpa, salam sukses luar biasa. Stay safe and stay healthy. Thank you. Terima kasih, thank you semua. Salam untuk keluarga.